Ada lebih dari 450 hoax yang diidentifikasi oleh Kementerian Kominfo saat itu. Dan kita tahu satu hoax itu kan sudah berbahaya. Lah ini 450 lebih jumlah hoax yang ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bilik Demokrasi, bincang hal menarik seputar demokrasi. Jadi, Bilik Demokrasi ini adalah salah satu konten yang dihadirkan oleh KPU Jepara yang membalut dinamika demokrasi dalam ruang-ruang obrolan. Nah, di Bilik Demokrasi ini kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik dari berbagai kalangan. Yang dimana narasumber ini akan memberikan informasi yang dapat bermanfaat bagi teman pemilih, dapat menjadikan teman pemilih menjalankan demokrasi yang lebih sehat, seperti itu. Nah, pada edisi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang tidak jauh bahkan sangat dekat, yaitu anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Muhammadun. Halo. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah, Mas Ali sehat walafiat. Nah, beliau ini lebih akrab disapa dengan panggilan Pak Madun, tapi tidak tendangan dari langit. itu beda orang. nah, di edisi kali ini kurang lebih Pak Madun kita akan membahas bagaimana informasi yang sehat dapat menjadikan oksigen bagi demokrasi. Ya. Nah, yang saya penasaran ini Pak, kan seperti yang kita ketahui bersama, dinamika tentang kepemiluan ini, yang kita ketahui kan dinamika terkininya kan pemilu akan diadakan di awal tahun 2024. Nah, dari perspektifnya Pak Madun ini, di mana Pak Madun yang sudah bisa dikatakan seorang yang sudah melalang buana di dunia kejurnalistikan, yang sudah meliput berbagai kepemiluan dari pemilu ke pemilu, yang dimana Pak Madun kan tentu selain meliput juga mengamati ya, bisa diambil, bisa menarik pola bagaimana perilaku masyarakat di tengah tahapan dari pemilu ke pemilu itu dalam mengkonsumsi informasi itu seperti apa Pak? Nah, saya mau tanya itu potretnya masyarakat dalam mengkonsumsi informasi itu seperti apa Pak? Ya kira-kira begini Mas Ali ya. Pemilu itu 2024 kalau memang nanti tahapannya disepakati kira-kira di awal 2022, nah ini bulannya kan masih menunggu dinamika pembahasan ya di DPR RI, kita akan tunggu. Tetapi kalaupun toh nanti di awal 2022, tentu saja ini akan trennya kebutuhan informasi soal kepemiluan akan semakin meningkat lah, kira-kira begitu. Kalau ditarik mundur terus sampai menjelang pemungutan suara, itu trennya biasanya akan terus meningkat ya. Nah, peningkatan jumlah informasi ini karena memang pemilu itu menjadi salah satu dinamika yang dalam dunia informasi di internet itu yang banyak dicari ya. Tentu saja ada tema-tema lain, tetapi pemilu seiring dengan perjalanan waktu dinamikanya akan semakin, eskalasinya akan semakin meningkat begitu, maka itu akan menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat, terutama masyarakat yang memang sudah terkoneksi dengan internet ya. Jadi mereka bisa mencari informasi dengan mudah. Contohnya begini misalnya, banyaknya informasi itu biasanya akan menimbulkan efek-efek begitu ya, yang ditimbulkan misalnya opini-opini menjadi makin banyak, makin tidak terkendali juga ada, yang terkendali juga ada. Jadi berkaca pada pemilu 2019 Mas Ali, yang namanya hoax itu ya, berita bohong begitu, kategorisasinya begitu, itu
setahun sebelum pemilu jumlahnya mungkin belasan ya. Kalau kita melihat temuan-temuan dari Kementerian Kominfo, hoax itu setahun sebelum pemilu pemungutan suara dilakukan jumlahnya masih belasan. Bertambahnya waktu makin mendekati, jumlah itu makin banyak, jumlah hoaxnya itu makin banyak. Bahkan sampai seminggu menjelang pemungutan suara, kira-kira di tanggal 11 lah ya, belasan, karena pemilu itu kan tanggal 17 April dulu 2019. Jumlah hoax makin banyak. Ada lebih dari 450 hoax yang diidentifikasi oleh Kementerian Kominfo saat itu. Dan kita tahu satu hoax itu kan sudah berbahaya. Lah ini 450 lebih jumlah hoax yang ditemukan. Nah, masyarakat itu sebetulnya ada di komunitas itu, karena masyarakat itu kan sudah banyak. Kalau kita mengacu pada jangkauan internet di tengah masyarakat kita, sudah terjangkau dengan internet, sehingga masyarakat dengan berbagai sarana teknologi yang dimiliki, mereka bisa mengakses informasi-informasi itu dengan mudah. Nah, sehingga ini menimbulkan pola pikir, aktivitas-aktivitas macam-macam dari masyarakat menjadi masuk di situ, persepsi-persepsi, opini-opini, ya itu masuk di situ. Jadi memang seperti itulah gaya masyarakat dalam mencari informasi. Ya mereka sudah bebas begitu ya, apa saja bisa masuk begitu ya. Nah, karena ada di situ ada community online lah ya, kira-kira begitu. Ada komunitas yang sifatnya memang online. Disitulah mereka mengidentifikasi diri sebagai apa, disitulah mereka berekspresi seperti apa, disitu pula nanti ada norma-norma. Maka kalau kita lihat konten-konten di internet itu ya isinya ya ekspresi-ekspresi, identitas-identitas, aktivitas-aktivitas, lalu ada norma-norma juga sih, ada yang mengatakan ini baik, ini buruk misalnya, itu kira-kira. Ini menarik. Kan tadi kan Pak Madun tuh bilang, masyarakat itu menjadi komunitas dalam serangkaian informasi yang ada ini. Iya. Nah, tapi kan kedudukan posisi masyarakat ini kan bukan hanya sebagai pengkonsumsi. Di era sekarang ini kan ada istilahnya otonomisasi informasi, di mana masyarakat itu tiap pribadinya itu bisa memproduksi informasinya sendiri-sendiri. Nah, kan ini kan tentu ada sisi negatifnya, Pak. Iya sih. Di mana banyak orang-orang yang asal produksi tidak tahu dasarnya apa kan, itu mempeluang adanya informasi-informasi yang tidak sehat kemudian tersebar di publik gitu, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan itu gimana sih Pak posisi masyarakat ini dalam menyikapi hadirnya informasi-informasi yang marak itu di era sekarang ini, Pak, apalagi di era digital. Otonomisasi informasi ya, Mas Ali. Sebetulnya kalau kita menganut prinsip dasar demokrasi yang menghargai hak-hak berpendapat setiap orang, menghargai ekspresi setiap orang, menghargai suara setiap orang misalnya, itu harus dijamin misalnya ya, dalam konstitusi kita kan begitu. Sebetulnya kehadiran internet itu memfasilitasi itu ya, memfasilitasi itu. Coba kalau kita kembali ke belakang ya, sebelum internet ada, teknologi yang digunakan, teknologi informasi dan komunikasi terutama ya, itu kan masih teknologi analog. Orang menonton TV ya, dari TV. Jadi tidak ada interaktivitas begitu ya. Orang hanya bisa menyimak, tidak ada dulu ada kolom komen dari satu media. Orang baca koran misalnya kan, ya dibaca ada analog satu arah begitu ya, satu arah. Tapi kehadiran internet di Indonesia tahun 90-an itu kan membawa perubahan. Nah, salah satu ciri khusus yang diidentifikasi dari internet itu kan fleksibilitasnya dan juga kemampuannya beradaptasi. Coba orang kalau terkoneksi dengan internet, orang sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi fleksibilitasnya luar biasa. Sana dari luar negeri bisa berkomunikasi sangat cepat dan mudah beradaptasi begitu ya. Coba kalau kita lihat sejarah lahirnya jaringan-jaringan itu, aplikasi-aplikasi itu terus bertumbuh kan begitu. Masyarakat juga cepat gitu ya, cepat bisa mengenal itu, lalu cepat pula bisa menggunakannya, lalu mempengaruhi pola komunikasinya masyarakat itu. Itu sebetulnya ciri kunci dari sebuah internet.
dan salah satu ciri lagi adalah jaringan distribusinya itu menjadi lebih luas ya, berpendar begitu ya. Kalau kita baca bukunya Alexander Galloway ya, judulnya Protokol itu ya, itu sebetulnya kan bagaimana sih di era desentralisasi informasi ini, di era otonomi informasi ini, sebuah kontrol itu bisa dilakukan. Itu dalam bukunya judul Protokol itu ya. Saya membacanya baru sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Itu kan memang jaringan ini modelnya berpendar begitu ya. Ini misalnya satu informasi akan disebarkan oleh satu media ini disebarkan oleh A, ini juga nyebar lagi begitu ya. Kayak multi level marketing gitu ya. Tapi maka viralitas itu menjadi sesuatu yang lumrah terjadi saat sebuah isu dimunculkan. Jadi mudah menyebar ya, mudah menyebar. Itu memang menjadi satu ciri khas. Maka sekarang bisa dikenal istilah apa yang disebut dengan self mass communication. Jadi seorang pribadi itu bisa menjadi media massa untuk komunikasi itu ya. Itu kalau istilah yang memang disampaikan oleh Manuel Castells ya, salah satu ahli komunikasi ya. Self mass communication. Jadi seseorang bisa memproduksi apa saja ya, misalnya Mas Ali ini membuat website sendiri, memproduksi apa saja, didistribusikan kemana saja bisa. Lalu menerima feedback dari pembaca ya, misalnya respon, tanggapan, kritik. Jadi fungsi orang itu sudah kayak kalau dulu seperti company, seperti sebuah perusahaan media misalnya, mirip atau persis boleh jadi ya. Hal-hal yang dulu hanya bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan media, sekarang bisa dilakukan oleh personal-personal. Bayangkan ya, personal-personal ini sudah menjadi produsen-produsen informasi. Itulah yang dinamakan dengan era otonomisasi informasi. Dan kita sudah melewati atau menjalankan era itu, memasuki era itu sudah beberapa tahun yang lalu sejak era internet ini ada. Artinya ada konsekuensi kan di situ pasti. Ada konsekuensi. Bagi ada positifnya, ada positif, ada negatifnya. Masyarakat misalnya mungkin bisa lebih bisa berekspresi ide-idenya. Ya, kalau dalam ranah demokrasi ini bagus, ada ruang partisipasi digital yang lebih luas dari masyarakat ya melalui. Jadi satu akun itu bisa memproduksi apa saja. Kalau itu baik menjadi baik, tetapi kalau buruk bisa menjadi buruk. Maka informasi baik itu kalau dikonsumsi oleh banyak orang konsekuensinya akan kita tahu, tetapi kalau itu informasi buruk dikonsumsi oleh banyak orang dan terus menyebar, kita akan tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, proses demokrasi yang dijalankan di Indonesia ini atau di komunitas ini dari komunitas ini, makanya masyarakat sekarang mudah menerima informasi dari mana saja, memproduksi apa saja. Kemudian ya yang menyaring masyarakat, pembacanya sendiri, pemirsanya sendiri, membuat akun YouTube macam-macam. Orang bebas memilih ya. Jadi ada semacam hukum alam dah kira-kira begitu. Oke, orang bisa memproduksi, tapi bisa diterima masyarakat enggak? Yang tidak diterima ya tersisih, yang enggak ya muncul. Tetapi terus menjamur itu, muncul terus ya. Kira-kira begitu Mas Ali. Era otonomisasi itu seperti itu. Jadi setiap orang bisa memproduksi apa saja, dan bahkan kalau kita melihat konsepnya Manuel Castells itu menjadi pribadi yang bisa menjadi media massa gitu ya. Nah, ini ada hubungannya Pak. Seperti yang tadi kan, sekarang sudah eranya otonomisasi informasi ya. Yeah. Tiap orang bisa memproduksi. Nah, misalkan kita udah masuk ke tahapan nih Pak, gimana? Banyak orang yang bisa menghasilkan informasinya sendiri-sendiri terkait kepemiluan. Itu baru per orang, belum media lain. Nah, kita ini selaku penyelenggara, itu bagaimana informasi yang kita hadirkan ini bisa bersaing dengan informasi-informasi yang ada gitu Pak. Apakah ada kanal-kanal dari KPU Jepara ini yang bisa menjadikan referensi bagi masyarakat, terutama masyarakat pemilih di di Kabupaten Jepara? Ya, kita sebetulnya tidak bisa membatasi orang harus mengonsumsi media A, B atau C, karena itu tadi masyarakat sudah bebas memilih ya, bebas memilih. Tetapi saat eskalasi kebutuhan akan informasi ini menjadi tumbuh atau meningkat ya, itu berarti kan
ada sekian banyak informasi yang dikonsumsi masyarakat sekaligus disaring. Kalau saya ini ya, orang kalau soal informasi kepemiluan, adalah bagaimana orang bisa mengidentifikasi ini informasi pemilu yang valid atau tidak. Kalau ini hitung-hitungan saja, informasi itu kan dari mana otoritasnya. Ya. Kalau pemilu, kira-kira otoritas yang menjadi sumber, ya, salah satu sumber lah, tidak jadi satu-satunya sumber. Salah satu sumber adalah penyelenggara pemilu, sebut saja KPU misalnya, ya, salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Dia menjadi sumber dari banyak aktivitas tahapan pemilu. Maka bagaimana masyarakat agar tidak terombang-ambing informasi? Ya, misalnya pilihannya adalah mengikuti informasi-informasi yang memang disebarkan oleh website resmi oleh KPU itu. Kan sekarang sudah ada semua kan, sejak dulu KPU RI misalnya punya website www.kpu.go.id. Itu website yang memang memuat banyak hal ya, baik itu tahapan, update informasi terbaru, sampai kepada hasil pemilu, PHPU, perselisihan hasil pemilu, macam-macam, semuanya ada di situ, data pemilih. Bahkan akhir September lalu, Mas Ali, KPU itu membuat semacam data yang bisa bebas diakses oleh publik ya, dan bisa di-download begitu. Namanya opendata.kpu.go.id. Itu salah satu yang bisa diakses masyarakat di situ. Semuanya tersaji di situ, banyak hal di situ yang tersaji. Mulai dari dapil, partai politik, partisipasi masyarakat di dalam pemilu, macam-macam itu ada. Jadi klik saja misalnya opendata.kpu.go.id, di sana muncul lampiran-lampiran berkas-berkas yang bentuknya ada yang Excel, ada yang PDF, ada yang CSV misalnya. Di situ bisa diunduh dengan bebas. Artinya apa? Ini KPU RI ya, punya website resmi. KPU RI untuk mendistribusikan konten-kontennya, informasi-informasinya itu juga didukung dengan platform-platform media sosial. Kalau di Facebook misalnya ada KPU Republik Indonesia, di Twitternya ada @kpu_id, kemudian Instagramnya ada KPU_RI. Itu secara nasional ya, secara regional misalnya KPU Jawa Tengah sebut saja begitu ya, juga punya website resmi ya, misalnya jateng.kpu.go.id. Facebooknya ada KPU Prof Jateng, Twitternya ada @kpu_jateng, kemudian Instagramnya ada KPU Jateng. Demikian juga KPU Kabupaten Jepara itu juga punya website resmi ya. Website ini sudah ada sejak tahun 2013 yang kemudian diribon lagi ya, lahir kembali dengan bermigrasi ke website yang baru, yaitu www.kap-jepara.kpu.go.id. Semua akun medsosnya baik Facebook, Twitter, Instagram maupun YouTube memakai nama yang sama, KPU Jepara. Ini memudahkan sebetulnya masyarakat agar tidak larut di dalam informasi-informasi tahapan kepemiluan maupun pemilihan ya, atau pilkada itu yang dari banyak sumber ya. Sekarang orang punya grup WA misalnya, punya grup di grup Facebook. WA keluarga itu. Grup WA keluarga. Macam-macam, punya grup banyak ya. Orang, nah tidak ada jaminan grup futsal tidak ada informasi hoak tentang pemilu. Pasti macam-macam, banyak grup itu bisa dimasuki informasi yang tidak jelas asal muasalnya kadang-kadang ya. Nah, ini KPU sebetulnya hadir memberikan satu ruang bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi yang memadai, kira-kira begitulah ya, informasi yang memang memadai. Kalau masyarakat sudah mengikuti informasi yang disajikan oleh KPU, misalnya soal tahapan, kampanye, macam-macam ya, pemungutan suara, surat suara, itu sudah ada semua, update perjalanannya itu, ya kira-kira sudah memadai. Lalu, apa masyarakat lantas tidak boleh mengikuti informasi dari yang lain? Menurut saya di era otonomisasi informasi yang tadi kita bahas, ya perlu, masyarakat perlu mencari pembanding-pembanding, dinamika-dinamika yang memang tidak ada di dalam dinamika masyarakat ya, yang tidak terakomodasi di dalam kanal di KPU, misalnya respon-respon perguruan tinggi, respon-respon masyarakat dari peserta pemilu, macam-macam. Nah, untuk ini kalau saya ya, menurut saya memang agar
agar tidak terjebak pada lalu lintas hoak yang sedemikian masif ya, ikuti saja media-media yang memang terpercaya ya, media-media arus utama misalnya. Kenapa saya mengatakan ini? Media arus utama itu punya mekanisme kerja ya, punya mekanisme kerja. Jika ia salah maka bisa dikoreksi dan jelas siapa yang harus dimintai klarifikasi ya. Misalnya saya mendapatkan dari laman media X, media besar misalnya, oh ini keliru ini misalnya informasinya, oh bisa itu ditanya, apakah benar informasi ini, tentu kita. Tapi kalau dari informasi broadcast yang tidak jelas asal usulnya, info penting misalnya kayak begitu, kita susah dari mana, dari grup tetangga misalnya, dari grup sebelah misalnya, dari ya itu tidak jelas ya. Jadi penting juga, jadi kita menseleksi kanal-kanal yang memang bagus atau mendukung untuk kita di dalam mengikuti informasi kepemiluan itu, Mas Ali. Jadi ada semacam pilihan-pilihan yang harus diambil masyarakat. Tetapi kalau begini ya sebetulnya masyarakat juga butuh, kita semua ya butuh literasi yang cukup ya, pendidikan yang cukup, bagaimana harus mengonsumsi media, bagaimana menyeleksinya. Informasi itu bedanya tipis ya, antara itu hoax atau tidak, antara itu misinformasi atau informasi yang valid, itu perbedaannya kadang-kadang, tapi dengan cara tertentu itu bisa ya. Misalnya kalau di website KPU RI itu sudah ada fitur hoax pemilu misalnya. Di situ KPU RI men-screenshot atau menyajikan sedemikian rupa konten hoaxnya, lalu narasi pembenarannya begitu. Yang betul seperti ini, faktanya seperti ini. Jadi kayak misalnya kemarin ada hoax, misalnya ada screenshot dari salah satu media massa, koran media massa begitu ya, nasional. Ketua KPU RI minta masyarakat hargai hasil pemilu meski banyak kecurangan. Ternyata setelah ditelusuri oleh tim dari KPU RI, sebetulnya itu tidak ada kata di aslinya ya, tidak ada kata walaupun ada banyak kecurangan. Yang ada adalah Ketua KPU RI berharap masyarakat hargai hasil pemilu 2019. Hanya itu. Tetapi di situ ada lanjutan judulnya seolah-olah meskipun ada banyak kecurangan. Nah, dengan sentuhan teknologi tertentu, orang itu bisa membuat hoax seolah-olah asli dari media nasional itu, padahal enggak. Lalu oleh KPU diberikan narasi faktanya bahwa sebetulnya tidak ada satupun narasi tentang kecurangan di situ. Inilah yang masyarakat bisa saja saat menerima pertama kali screenshot tadi, kan banyak yang sering mudah percaya yang dia konsumsi gitu. Ya karakter. Apakah butuh juga apa ya, rasa skeptis terhadap informasi yang hadir tuh dibutuhkan nggak sih? Ya bahasanya tidak langsung merespon ya, berhati-hatilah bahasanya begitu ya. Bahasanya berhati-hati, artinya tidak dicerna dulu kebenarannya. Kan ada cek itu pembanding dengan media yang lain misalnya. Tapi kalau di banyak tempat yang memang yang seperti ini jarang dilakukan kan ya menjadi rumit juga. Makanya tetap saja hoax itu berdampak ya, tetap berdampak. Tetapi memang ada narasi-narasi yang harus menjadi counter atau penyeimbang agar masyarakat menjadi tahu bahwa yang benar itu seperti ini. Dan itu satu sisi ya, itu penting langkah itu dilakukan. Bahkan sebagian mengambil langkah hukum ya, bagaimana penyebar hoax ini dilaporkan untuk efek jera misalnya. Tetapi ada langkah lain yang perlu dilakukan, yaitu meliterasi masyarakat ini, bagaimana cara mengonsumsi informasi yang baik begitu ya, sehingga nanti demokrasi kita itu, Mas Ali, kalau disusupi banyak informasi hoax itu mutunya menjadi berkurang. Karena apa? Informasi itu kan menentukan mempengaruhi opini kemudian menggerakkan sebuah pilihan-pilihan, tindakan-tindakan atau respon-respon. Kalau responnya berdasarkan hoax, kita akan bisa menebak akan seperti apa kan demokrasinya. Maka bagi saya informasi yang bermutu itu akan bisa menjadi napas atau oksigen untuk demokrasi kita tetap hidup, tetap bermutu. Nah, KPU melalui website resminya, melalui akun media sosial resminya hadir untuk memberikan pilihan-pilihan lah informasi yang memadai tentang kepemiluan itu. Nah, teman pemilih,
Begitu tadi penjelasan dari Pak Muhammadun yang sangat begitu komprehensif, sangat jelas bagaimana cara kita sebagai masyarakat pemilih dalam mengkonsumsi informasi terkait kepemiluan yang baik dan benar supaya tetap menjaga demokrasi kita tetap sehat. Nah, kayaknya untuk edisi sekarang cukup sampai di sini aja ya Pak. Iya Mas Ali. Nanti bisa disambung lagi lagi di kemudian hari. Untuk teman memilih juga jangan lupa terus pantau terus lihat terus dinamika kepemiluan terkini dengan memantau kanal-kanal media sosial yang dimiliki oleh KPU Jepara. Bisa dilihat di sini nih. Di sini. Nanti editor akan memunculkannya di sini. Nah, cukup sekian edisi Bilik Demokrasi pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.